Penebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya sehingga engkau durhaka? Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu, malam Kamis, tanggal 21 Muharram 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita menyelesaikan pembahasan ayat yang ke-23. Apa bunyinya? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Malam hari ini kita akan memasuki pembahasan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-24 yang bunyinya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sosok yang pelit atau diragukan kredibilitasnya di dalam menyampaikan Al-Quran. Saya ulangi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sosok yang pelit atau diragukan dalam menyampaikan Al-Quran. Sebelum kita kupas ayat ini, kita ingin memahami terlebih dahulu korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna dari berbagai sisi. Beliau adalah manusia yang sempurna dari berbagai sisi.
Di dalam ayat-ayat yang sedang kita pelajari ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan kesempurnaannya dari dua sisi. Dari pinten? Dua sisi. Yang pertama, kesempurnaan beliau di dalam menerima Al-Quran. Napa yang pertama? Kesempurnaan beliau di dalam menerima Al-Quran. Yang kedua, kesempurnaan beliau di dalam menyampaikan Al-Quran. Coba diulangi. Yang pertama apa? Kesempurnaan beliau dalam menerima Al-Quran. Yang kedua, kesempurnaan beliau dalam menyampaikan Al-Quran. Jadi ada saat beliau menerima, ada saat beliau menyampaikan. Mana yang sempurna? Dua-duanya. Jadi Al-Quran itu kan bukan hasil karya Rasul SAW. Beliau itu menerima Al-Quran dari sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Proses ketika beliau menerima Al-Quran itu sempurna. Tidak ada celah kekurangan sedikit pun. Begitu pula sisi yang kedua, proses saat beliau menyampaikan Al-Quran kepada siapa? Kepada umatnya, kita semua. Itu juga prosesnya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kita bahas sisi yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat yang sudah kita pelajari kemarin menyampaikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW, wa ma sahibukum bimajnun. Nabi Muhammad bukan orang apa? Gila. Kemudian juga disampaikan wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, bahwa Nabi Muhammad SAW sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri malaikat Jibril. Fakta-fakta ini disampaikan agar kita memahami bahwa proses Nabi SAW saat menerima Al-Quran dari Allah itu sempurna. Kenapa demikian? Karena beliau adalah sosok yang sempurna akalnya. Bukan orang apa? Gila. Kalau orang gila sempurna betul? Enggak. Jadi ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, saat beliau menerima wahyu, beliau adalah sosok yang sempurna akalnya, sangat cerdas, memahami apa yang disampaikan kepada beliau. Gak cuma sampai di situ. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Rasul SAW saat menerima wahyu dari malaikat Jibril, Nabi SAW melihat langsung malaikat Jibril. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu, seluruh indera beliau itu digunakan. Indera apa saja? Pendengaran, penglihatan, dan yang paling penting apa? Hati. Jadi Nabi SAW proses beliau menerima wahyu berupa Al-Quran itu sempurna. Tidak ada sedikit pun yang kelewat. Saya tanya sama jenengan, ketika kita hadir pengajian berapa menit? 45 menit. Ada nggak yang kelewat? Kenapa? Hah? Ngantuk. Nanti sih ngantuk.
ngacung. Wong lagi ngantuk kon ngacung. Oke, walaupun jenengan tidak ngantuk, ada enggak yang kelewat? Kenapa? Ngalamun. Orang ngantuk tapi ngalamun. Alhamdulillah Ustaz, ngantuk enggak, ngalamun enggak. Ada enggak yang kelewat? Menang apa? Wis tua. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Rasulullah SAW saat menerima wahyu dari Allah, beliau menjalani proses itu dengan sempurna. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa ada wahyu yang kelewat. Karena beliau seperti jenengan tadi. Apa tadi? Ngantuk, terus apa maning? Ngalamun, ya, mikir liane. Jangan pernah berpikir seperti itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apapun yang disampaikan oleh beliau, Nabi Muhammad SAW, berupa wahyu, berupa ajaran, baik itu di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, itu pasti valid dari Allah. Dan semua wahyu yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi SAW, sudah dicerna dan dikuasai secara sempurna. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, apa tadi? Beliau sempurna saat menyampaikan Al-Quran. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Dan salah satu pendapat para ulama ketika mereka menjelaskan apa sih perbedaannya Nabi sama Rasul. Kalau Nabi itu dapat wahyu, tidak disuruh untuk menyampaikan kepada umat. Kalau Rasul itu dapat wahyu dan disuruh menyampaikan kepada umat. Jadi tugasnya Rasul SAW, Nabi kita Muhammad SAW, setelah menerima wahyu, tugasnya adalah apa? Menyampaikan. Dan proses beliau di dalam menyampaikan wahyu itu sempurna. Dan itulah yang dijelaskan di dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Apa bunyinya? Wa ma huwa alal ghaibi bidhanin. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sosok yang pelit. Atau penafsiran yang kedua, bukanlah Nabi Muhammad SAW sosok yang diragukan kredibilitasnya. Bukan sosok yang tertuduh kejujurannya saat beliau menyampaikan Al-Quran. Jadi dhanin wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin. Dhanin ada dua qiraat. Dan kedua qiraat ini sama-sama mutawatir. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga ditegaskan oleh Ibnu Ashur dalam kitab beliau tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Qiraat yang pertama dhanin pakai huruf apa? Dhad. Qiraat yang kedua dhanin pakai huruf dha. Kalau dhad itu temannya shad. Kalau dha itu temannya to. Dua qiraat ini maknanya sahih dan sama-sama mutawatir. Apa qiraat yang pertama maknanya? Dhanin pakai huruf dhad artinya pelit.
Nabi SAW bukan orang yang pelit. Kalau qiraat yang kedua pakai huruf apa? Dho. Itu artinya tertuduh kejujurannya atau diragukan kredibilitasnya. Jadi Nabi SAW itu bukan orang yang pelit dan bukan pula orang yang tertuduh kredibilitasnya atau diragukan kredibilitasnya. Artinya apa? Artinya ketika Nabi SAW menyampaikan Al-Quran, itu beliau sampaikan dengan hati yang dermawan. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Jadi kalau orang pelit itu dapat sesuatu, dia apakan? Jumpetakan. Duitnya atau informasi nek. Udah gini aja. Jenengan kalau dapat arisan cerita-cerita enggak? Dapat rezeki nomplok, cerita-cerita enggak? Kapan ceritanya? Pas lagi kelangan. Ya, Mbok? Pas lagi ada informasi yang menyenangkan buat jenengan, jenengan rahasiakan informasi tersebut. Kenapa sih? Bok pada ngutang. Itu berarti pelit. Kalau takut bok dirampok, pripun? Ya itu beda cerita. Jadi Rasulullah SAW dapat wahyu berupa Al-Quran, tidak pelit beliau. Tapi Al-Quran itu beliau sampaikan. Kepada siapa? Kepada siapapun. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang ini. Kedermawanan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW saat menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran, beliau bukan sosok yang diragukan kredibilitasnya. Alias semua wahyu, semua ayat-ayat Al-Quran disampaikan oleh Nabi SAW kepada umatnya mirip persis plek seperti yang beliau terima. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. 100% sama. Dan fakta ini membuat kita umat Islam tidak boleh ragu sedikit pun dengan Al-Quran. Karena orang ragu dengan sesuatu itu, karena kita ragu dengan sesuatu itu karena orang yang menyampaikan tidak kredibel. Kita layak untuk meragukan sesuatu kalau orang yang menyampaikan itu nggak punya kredibilitas. Dari sisi apa? Saat beliau mendapatkannya atau saat beliau menyampaikannya? Dua-duanya. Ini penting kaidah ini supaya kita nggak gampang terombang-ambing. Apalagi zaman medsos. Dalam sehari ada berapa postingan masuk ke WA jenengan? Ada berapa? Tergantung jenengan ikut grup berapa. Ada yang cuma ikut satu grup. Wah, grup SD, SMP, SMA, grup mancing, grup dolanan darah, grup goes, berapa grup itu? Dalam sehari kan banyak banget postingan. Jadi kalau biar kita itu nggak gampang terombang-ambing, pakai kaidah ini. Cek recheck dari mana dapatnya, sumbernya dari mana. Termasuk ketika kita mendengar seseorang ngomong. Orang ini menyampaikan sesuatu, sebuah ajaran. Indonesia kan ajaran apa bayana?
Ana pengikutnya nabi palsu bolak balik mesti ada pengikutnya, padahal nabi sing wis mlebu penjara gitu, muncul nabi baru ada lagi yang ikut ya. Lihat dari mana dia dapat ilmu, sumbernya, dia menerima ilmu itu dari mana. Ini sisi yang pertama. Jenengan berhak untuk bertanya kepada seseorang yang berbicara apalagi masalah agama. Dari mana jenengan mendapatkan ini? Wis gampangane kiye-kiye, mien mondoke nang endi? Iku bae wis ben luwih apa? Lugas. Dulu belajarnya di mana? Sama siapa? Gurune siapa bae? Anda berhak untuk menanyakan itu. Kalau ada orang posting sesuatu di grup tentang ilmu agama, apalagi tanya sumbernya mana? Anu kopas. Apa kopas? Copy paste. Lu ke landasannya Qur'annya ayat surat apa, ayat berapa, hadisnya sahih apa tidak. Jangan punya hak untuk menanyakan itu. Ini urusan agama. Kalau ternyata nggak jelas, apa yang dilakukan? Tinggalin. Maaf. Kepala kita bukan tong sampah. Nggak semuanya dimasukkan. Apalagi urusan agama. Ini yang pertama, dari mana? Terus yang kedua adalah orang yang menyampaikan ini, saat menyampaikannya, jenengan perhatikan. Orangnya kredibel enggak? Ketika dia menyampaikan sebuah ajaran, apakah dia itu konsisten dengan ajaran tersebut? Apakah dia dikenal sebagai sosok yang pelan atau tidak? Suka menyembunyikan sebuah ilmu atau tidak? Jangan perhatikan itu. Kalau salah satu dari dua hal ini ternyata tidak terpenuhi, proses dia mendapatkan ilmu nggak jelas, proses dia menyampaikan ilmu juga diragukan, tinggalin. Jadi Rasul SAW sosok yang sempurna. Oke. Tadi saya sudah berjanji bahwa Nabi SAW itu bukan orang yang pelit. Ya, bukan orang yang pelit. Berarti kebalikannya beliau adalah dermawan. Dermawan dalam apa? Di dalam berbagi harta atau berbagi ilmu? Nabi SAW dermawan dalam membagi-bagi harta atau dermawan dalam mengajarkan ilmu? Dua-duanya. Dua-duanya. Jangan tanya kedermawanan beliau dalam berbagi harta. Wong Nabi SAW itu pernah ada seorang Arab Badui datang. Saat itu Rasul SAW dapat harta rampasan perang. Dia minta 1 ekor kambing. Pinten? 1. Siji tok. Wahai Rasul, saya minta 1. Apa kata beliau? Kamu lihat ini nih. Lembah ini. Apa isinya? Ambil semuanya. Kita temenan kayaknya. Benar. Semuanya diambil. Kalau kita nggak bisa membayangkan lembah kayak apa, karena kita kan di daerah apa? Datar. Lembah gue ya kayak apa? Alun-alun. Kira-kira seperti itu. Coba bayangkan jenengan alun-alun Purbalingga isinya apa? Ambe. Terus itu buat jenengan. Bayangakan tok ya, kur bayangakan. Siapa juga yang mau ngasih? Maka dia pun pulang membawa kambing 1 lembah.
Kemudian dia berkata kepada warganya, ya kaum, aslimu. Wahai warga kampungku, ayo masuk Islam semuanya. Fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqr. Sesungguhnya Muhammad itu kalau ngasih gak takut miskin. Itu kedermawanan dalam berbagi apa? Harta. Di ayat ini sedang menjelaskan kedermawanan di dalam berbagi ilmu, yaitu mengajarkan Al-Quran. Saya tanya sama jenengan, Al-Quran wahyu kan? Wahyu. Sesuatu yang istimewa atau tidak? Sangat istimewa. Sesuatu yang berharga atau tidak? Sangat berharga. Dengan harta lebih berharga mana? Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah petunjuk di dunia dan di akhirat. Dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan Al-Quran kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Sangat berharga. Pertanyaannya, sesuatu yang berharga biasanya kalau dimiliki oleh manusia, akan dia nikmati sendiri atau dia bagikan sama orang banyak? Jujur. Kalau jenengan punya sesuatu yang berharga, dipangan dewek apa dibagi? Pangan dewek. Itu sudah karakternya apa? Manusia. Pertanyaannya, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, sesuatu yang paling berharga. Beliau nikmati sendiri atau beliau bagikan? Beliau bagikan. Kepada siapa? Kepada siapapun. Termasuk orang yang nggak mau? Hah? Termasuk orang yang nggak mau? Termasuk. Contohnya? Ya contohnya siapa maning? Abu Lahab sama maning? Abu Jahal, Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkotnya kaum munafikin. Manusia itu kalau sudah tahu orang ini dikasih nggak mau, dikasih nggak? Enggak. Terus kena orang gelem ngapa? Jiwai. Bukan hanya nggak mau dia, bahkan menuduh kita, menyakiti kita, mendiskreditkan kita, mengintimidasi kita. Kira-kira kalau jenengan punya tetangga, jenengan bagi makanan, terus dia mencaci maki kita, panganan kayak gitu, bagi-bagi, mambu be. Padahal enggak. Kira-kira besok bagi lagi enggak? Jawab. Ya. Kapok toh? Saya tanya, pernah enggak Nabi kapok menyampaikan Al-Quran? Tidak pernah. Walaupun kepada orang yang menolak. Itulah kedermawanan tertinggi. Dan kita harus meneladani itu. Dermawan berbagi harta, dermawan berbagi apa? Ilmu. Terutama orang-orang yang menjadi pewaris para nabi. Sinten? Ulama, ustaz, kiai, mubalik, dai. Itu harus apa? Dermawan. Jangan menyembunyikan ilmu. Jangan pelit berbagi ilmu. Apa anak ustaz? Ustaz pelit ilmu. Apa anak lah? Banyak temenan ke. Lho gue buktinya larang banget. Apa nek? Tarife maksudnya. Sekali ngundang kudu
Ora ono T lah. Mau masana sing paling apa? Jut paling. Pasang napa? Tarif jangan. Ya. Boleh ngundang saya, tapi harus DP dulu. Kalau sampai hari H enggak dilunasi, hangus DP-nya. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Kue kayaknya udah nyong Ustaz. Ya hati-hati jenengan. Belum tentu juga nanti kita akan selamat dari karakter seperti itu. Berarti kalau Ustaz menerima amplop pripun Ustaz? Ya tergantung. Kata guru kami, Syekh Ibrahim bin Amir Rahili hafizahullah. Jadi bedakan antara orang ngajar untuk ngambil dengan ngambil untuk ngajar. Yu'allim liya'khudh atau ya'khudh liyu'allim. Jadi dia itu ngajar, berdakwah untuk mengambil amplop, atau dia mengambil amplop untuk mengajar dan berdakwah. Pada atau beda? Bedanya apa? Bedanya kini ngarep kini buri, bukan kayak gitu. Bedanya adalah gini. Orang berdakwah untuk mengambil keuntungan duniawi. Salah atau benar? Salah. Berarti dakwahnya tidak ikhlas. Jadi tujuan dia dakwah supaya dapat amplop. Sehingga kalau dia tahu ada sebuah tempat yang ngundang orang anak amplope atau amplope tipis, dia nggak mau. Ini nggak boleh. Ini berarti dakwah untuk mengambil amplop, keuntungan duniawi. Kebalikannya apa? Dia mengambil amplop supaya bisa dakwah. Maksudnya kepriwe Ustaz? Biar dia bisa mengajar dan ada waktu untuk mengajar tanpa mengabaikan anak dan istrinya. Dia perlu apa? Dapat duit. Saya tanya sama jenengan, kiai mubalik, ustadz, dai, punya anak istri enggak? Punya. Punya kewajiban untuk menafkahi mereka tidak? Punya. Lah kalau waktunya habis buat ngisi pengajian, enggak ada waktu untuk bekerja, terus dia menafkahi anak istrinya pakai apa? Anggo kiye, anggo kertas. Pakai apa? Kalau dia, was, anak bojoku njaluki ora bisa, anakku golek susu anak beras entong, wis mandek bae pensiun, golek apa? Dakwah wis pahal bae. Akhirnya enggak jadi apa? Dakwah. Siapa yang rugi? Umat. Maka yang kedua ini justru dia itu ngambil supaya bisa tetap dakwah. Karena kalau dia tidak ngambil dan dia tidak punya penghasilan yang lain, nah dia mau menafkahi istrinya dari mana, anaknya dari mana? Ya, ini bedanya antara yang pertama sama yang kedua. Terakhir, kalau jenengan perhatikan dari tadi, kita selalu menyebutkan Nabi tidak pelit menyampaikan Al-Quran. Al-Quran. Padahal kalau kita baca ayatnya, wa ma huwa alal ghaibi. Ghaibi artinya apa? Hal gaib. Jadi tadi kita terjemahkan bukan hal gaib, tapi kita terjemahkan apa? Al-Quran, Al-Quran, wahyu dan seterusnya.
Karena para ahli tafsir telah sepakat ijma, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa kata ghaib di dalam ayat ini maknanya Al-Quran. Jadi para ahli tafsir semuanya sudah nopo? Ijma, sepakat bahwa makna ghaib di dalam ayat ini adalah Al-Quran atau wahyu. Kenapa kok Al-Quran dinamakan ghaib? Karena salah satu isi Al-Quran yang sangat banyak adalah apa? Hal-hal ghaib. Contohnya surga, contohnya neraka, contohnya hisab, kejadian hari kiamat. Itu ghaib atau bukan? Itu ghaib. Makanya di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menamai Al-Quran dengan ghaib. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Ayat-ayat Al-Quran. Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man